Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devina Aprilia. Dalam kesempatan di sini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai tokoh ilmu fonetik, pandangan, dan kajian. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian selaku dosen mata kuliah fonologi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi materi. Baik teman-teman, mohon untuk disimak dan dicermati isi materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Tokoh ilmu fonetik. Yang pertama, Bertil Malberg pada tahun 1968, dan yang kedua, Joseph Desmond O'Connor pada tahun 1982. Yang ketiga, David Abercrombie pada tahun 1971. Bertil Malberg lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1889 di Härnösand, Swedia. Meninggal pada tanggal 11 Februari tahun 1958, Lidingö, Swedia. Bertil Frans Harald Malberg adalah seorang penulis atau penyair dan aktor Swedia. Ayahnya bernama Theodor Malberg dan ibunya bernama Hanna Roman. Bertil Malberg pada tahun 1968, seorang peneliti Prancis mendefinisikan fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi bahasa. Fonetik adalah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Yang dipentingkan adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur, bukan makna yang ingin disampaikan. Unit-unit yang digunakan dalam bahasa lisan adalah bunyi-bunyi dan kumpulan bunyi-bunyi yang mampu dibedakan oleh telinga dengan jelas. Telinga akan menyaring bunyi-bunyi yang bisa didengar, ini untuk diproses lebih lanjut ke otak. Otak inilah yang mengenal dengan pasti dan menerjemahkan semua perbedaan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Bertil Malberg, ilmu fonetik bisa dibagi menjadi 4 cabang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu fonetik umum. Yang kedua, ilmu fonetik deskriptif. Yang ketiga, ilmu fonetik sejarah. Dan yang keempat, ilmu fonetik normatif. 1. Ilmu fonetik umum, yaitu mengkaji terhadap penghasilan bunyi-bunyi dan fungsi mekanisme ucapan. Yang kedua, ilmu fonetik deskriptif, yaitu mengkaji terhadap kelainan atau perbedaan bunyi bagi suatu bahasa tertentu. Yang ketiga, ilmu fonetik sejarah, yaitu mengkaji terhadap perubahan bunyi suatu bahasa berdasarkan sejarah bahasa tersebut. Yang keempat, ilmu fonetik normatif, yaitu mengkaji terhadap kaidah bunyi yang benar pada suatu bahasa. Joseph Desmond O'Connor lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1919, Harrogate, Britania Raya. Meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1998, Harrogate, Britania Raya. Joseph Desmond O'Connor adalah seorang ahli bahasa Inggris dan profesor fonetik di University College London. Menurut Joseph Desmond O'Connor, pada tahun 1982, fonetik ialah ilmu yang bersangkut paut dengan bunyi-bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi-bunyi yang dapat didengar ini kemudian diformulasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang terdapat dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan. Seterusnya, formula bunyi-bunyi ini diberi fungsi tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Menurut Joseph Desmond O'Connor, tingkah laku berkomunikasi berawal dari otak pembaca. Pada tahap ini, kita bisa beranggapan bahwa otak penutur mempunyai 2 fungsi yang berbeda. Yang pertama, fungsi kreatif, dan yang kedua, fungsi saluran. 1. Fungsi kreatif. Fungsi kreatif merupakan fungsi terpenting, sebab lewat fungsi inilah pesan-pesan bisa dibentuk dan diterima. Dalam praktiknya, ada 3 fase yang berbeda dalam fungsi kreatif otak ini. Fase pertama, menghidupkan komunikasi. Fase kedua, alat komunikasi. Fase ketiga, memastikan bentuk pesan.
Dan yang kedua, fungsi saluran. Fungsi saluran pada otak penutur lebih bersifat teknis. Fungsi saluran ini melibatkan pembicaraan mengenai peranan otak, yaitu organ utama yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa dan 3 peringkat bagi proses pemahaman bunyi yang dihasilkan. David Abercrombie lahir pada tanggal 19 Desember tahun 1909, Birkenhead, Britania Raya. Meninggal pada tahun 1992, Edinburgh, Britania Raya. Pendidikan, Universitas Leeds. Orang tua, Leslie Abercrombie. David Abercrombie adalah ahli fonetik Inggris yang mendirikan Departemen Fonetik di Universitas Edinburgh. Dia pensiun sebagai profesor fonetik pada tahun 1980. David Abercrombie pada tahun 1971 berpendapat bahwa fonetik ialah ilmu yang bersifat teknis. Dalam ilmu ini, suatu bahasa akan dilihat secara analitis, yaitu tidak saja mendengar percakapan, tetapi juga menyadari setiap gerak jasmani yang melatar belakanginya. Sewaktu kita bernapas misalnya, udara tidak dikeluarkan terus-menerus, aliran udara tidak berkelanjutan, otot pernapasan tegang dan kendur berulang-ulang dalam satu pernapasan yang panjang. Rata-rata, gerakan tegang kendur otot pernapasan adalah 5 kali dalam 1 detik atau 300 kali dalam 1 menit. Udara ini dikeluarkan dari paru-paru setiap kali berhembusan. Ternyata, setiap ketegangan dan hembusan yang dihasilkan merupakan suku kata. Satu suku kata berdasarkan satu gerakan tegang dan kendur ini. Satu suku kata bersamaan dengan satu gerakan ujaran. Irama napas atau dada begitu teratur dan sistematis sehingga bisa disebut sebagai nada. 1 detik memuat 5 suku kata. Kenyataannya, ini merupakan landasan teori bagi semua bunyi bahasa. David Abercrombie juga berpendapat bahwa perilaku ujaran sangat kompleks karena selain gerakan paru-paru, juga ada gerakan lidah, gigi, langit-langit lembut, dan keras. Terus-menerus, kalau kita berusaha memecah ujaran semata-mata hanya untuk kepentingan analisis bunyi bahasa tersebut, ujaran inilah nantinya dijadikan unsur-unsur dalam segmental perluasan bunyi. Usaha-usaha ini sangat pelik karena hal-hal berikut. 1. Gerakan bunyi bahasa sangat kompleks. Banyak gerakan yang terlibat sekaligus dan serentak. 2. Gerakan bunyi bahasa sangat cepat. Lidah bergerak 720 kali dalam 1 menit. Ini berarti sama dengan 12 kali setiap detik. 3. Gerakan bunyi bahasa sangat halus. Contohnya, pemindahan lidah 2 atau 3 mm akan ditanggapi sebagai bunyi lain oleh penutur bahasa. 4. Gerakan bunyi bahasa selalu berkelanjutan. Gerakan demi gerakan berlangsung secara terus-menerus. 5. Perhentian antara satu gerakan ke gerakan lain sangat singkat. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi 3 bidang kajiannya. Menurut Dew dan Jensen pada tahun 1977. Yang pertama, fonetik fisiologis. Yang kedua, fonetik akustik. Yang ketiga, fonetik auditoris atau fonetik persepsi. 1. Fonetik fisiologis, suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia. Menurut Lieberman pada tahun 1977 ayat 3. Berikutnya, seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi bahasa harus mengetahui juga berbagai struktur, mekanisme pengaturan, memahami fungsi setiap mekanisme tersebut, dan peranannya dalam menghasilkan berbagai bunyi bahasa. Menurut Sig and Sig pada tahun 1876 ayat 2. Kesimpulan fonetik fisiologis. Fonetik yang mengkaji tentang penghasilan bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsi mekanisme biologis organ tutur manusia dinamakan fonetik fisiologis. 2. Fonetik akustik. Kajian fonetik akustik bertumpu pada
struktur fungsi bunyi-bunyi bahasa, dan bagaimana alat pendengaran manusia memberikan reaksi kepada bunyi-bunyi bahasa yang diterimanya. Menurut Malber pada tahun 1963 ayat 1. Berikutnya, ada 3 ciri utama bunyi-bunyi bahasa fonetik akustik, yaitu yang pertama, frekuensi, yang kedua, tempo, yang ketiga, kenyaringan. 3. Fonetik auditoris atau fonetik persepsi. Kajian fonetik auditoris atau fonetik persepsi ini mengarahkan kajiannya pada persoalan bagaimana manusia menentukan bunyi-bunyi yang diterima alat pendengarannya. Berikutnya, kajian ini meneliti bagaimana seseorang pendengar menanggapi bunyi-bunyi yang diterima sebagai bunyi-bunyi yang perlu diproses sebagai bunyi-bunyi bahasa bermakna, dan apakah ciri bunyi-bunyi bahasa dianggap penting oleh pendengar dalam usaha untuk membedakan setiap bunyi bahasa yang didengar. Menurut Sieg and Singh pada tahun 1976 ayat 5. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.